Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan dengan Mamah Nur Rahmawati, Nuning Wahyuningsi, dan Tata Herawati akan menjelaskan tentang PowerPoint kanker ovarium, endometrium, dan kanker cervix. Yang pertama yaitu kanker ovarium. Kanker ovarium adalah tumor ganas pada ovarium yang paling sering ditemukan pada wanita berusia 50-70 tahun. Kanker ovarium bisa menyebar ke bagian lain seperti panggul, perut, sistem getah bening, dan sistem pembuluh darah menyebar ke hati dan paru-paru. Kanker ovarium sangat sulit didiagnosa. Kemungkinan kanker ovarium ini merupakan awal dari banyak kanker primer, menurut Wingo 1995. Penyebab kanker ovarium belum diketahui secara pasti, akan tetapi banyak teori yang menjelaskan tentang etiologi kanker ovarium, diantaranya yaitu hipotesis in-season ovulation, hipotesis dan androgen. Organ reproduksi wanita mulai dari dibagi menjadi dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang pertama, genitalia luar. Alat genitalia luar terdiri dari tundus, mons veneris, labia mayora atau bibir besar, labia minora atau bibir kecil, klitoris atau klentis, vestibulum atau serambi, himen atau selaput darah, perineum atau kerampang. Yang kedua yaitu genitalia dalam, suatu alat reproduksi yang berada di dalam yang tidak dapat dilihat kecuali dengan jalan pembedahan. Alat genitalia depan terdiri dari vagina atau liang kemaluan, uterus rahim. Uterus terdiri dari fundus uteri, korpus uteri, dan cervix uteri. Dinding uterus terdiri dari endometrium, myometrium, dan lapisan serosa. Ovarium merupakan kelenjar berbentuk buah kenari, terletak di kiri dan kanan uterus di bawah tuba uterina dan terikat di sebelah belakang oleh ligamentum tatum uterus. Setiap bulan, sebuah folikel berkembang dan sebuah ovum dilepaskan pada saat pertengahan, yaitu hari ke-14 siklus menstruasi. Ovulasi yaitu pematangan folikel graf dan mengeluarkan ovum. Ovarium mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama memproduksi ovum, yang kedua memproduksi hormon estrogen, yang ketiga memproduksi progesteron. Tuba Fallopi berjalan ke arah lateral kiri dan kanan, panjangnya 12 cm, diameternya 3-8 mm. Tuba Fallopi terdiri atas yang pertama pars interstitialis, yaitu bagian yang terdapat di dinding uterus. Yang kedua pars isthmica atau isthmus, merupakan bagian medial tuba yang sempit seluruhnya. Yang ketiga pars ampularis, bagian yang berbentuk saluran leher, tempat konsepsi agak lebar. Yang keempat infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka ke arah abdomen dan mempunyai umbai yang disebut fimbrilia. Fungsi tuba uterium mengantarkan ovum dari ovarium ke uterus, menyediakan tempat untuk pembuahan. Ovum yang dibuahi dalam saluran tuba ini menimbulkan kehamilan ektopik. Karena ovum tidak dapat bergerak terus, maka ovum tertanam dalam tempat yang abnormal. Hal ini bisa berlangsung 8-10 minggu. Patologinya, letak tumor yang tersembunyi dalam rongga perut dan sangat berbahaya itu dapat menjadi besar tanpa disadari oleh penderita. Karsinoma ovarium dapat menyebar dengan perluasan lokal, invasi limpatik, inflamasi intraperitoneum, penyebaran hematogen, dan jalur transdiagramatika. Penyebaran intraperitoneum sering ditemukan dan merupakan karakteristik kanker ovarium. Sel maligna dapat berimplantasi di berbagai tempat di rongga peritoneum, namun seringkali berimplantasi pada lokasi di mana terjadinya stasis cairan ovarium. Penyebaran hematogen secara klinis biasanya jarang, meskipun hal ini tidak jarang pada pasien dengan perkembangan penyakit. Mekanisme penyebaran ini merupakan rasionalisasi stadium untuk dilakukan tindakan pembedahan.
Tumor ganas ovarium merupakan kumpulan tumor dengan histiogenesis yang beraneka ragam, dapat berasal dari 3 dermoblast, ekstrodermal, endodermal, dan esodermal, dengan sifat-sifat biologis maupun histologis yang beraneka ragam. Tiga tipe dasar dari tumor dibuat berdasarkan asal dan bentuk tumor. Yang pertama, tumor epitelial. Kira-kira 90% dari kanker ovarium berkembang di epitelium, lapisan tipis dari jaringan yang menutupi ovarium. Umumnya terjadi pada wanita postmenopause. Yang kedua, tumor sel germinal. Tumor ini terjadi pada sel-sel yang memproduksi telur dari ovarium dan umumnya terjadi pada wanita muda. Yang ketiga, tumor stroma. Tumor ini berkembang pada jaringan yang memproduksi estrogen dan progesteron yang mempengaruhi ovarium secara bersama-sama. Dari mutagen makanan wanita mandul, para tua atau lebih dari 45 tahun, atau bisa jadi dari genetik, yang akan menginkubasi epitel stroma menjadi kista. Lanjutnya bisa merangsang hormon estrogen jadi meningkat, proliferasi kista akan menjadi maligna, membesar masanya, terjadi juga kompresi serabut saraf, akibatnya nyeri. Karsinoma ovarium epitelial adalah salah satu kanker ginekologi yang paling sering, penyebab kematian kelima akibat kanker pada perempuan. Penyebab pasti karsinoma ovarium tidak diketahui, namun multifaktor. Resiko berkembangnya kanker ovarium berkaitan dengan lingkungan, endokrin, dan faktor genetik. Faktor-faktor lingkungan berkaitan dengan kanker ovarium epitelial terus menjadi subjek perdebatan dan penelitian. Perempuan dengan kanker payudara memiliki resiko 2 kali lebih besar untuk berkembangnya kanker ovarium. Penggunaan kontrasepsi oral tidak meningkatkan resiko dan mungkin dapat mencegah. Tetapi terapi penggantian estrogen pasca menopause untuk 10 tahun atau lebih berkaitan dengan peningkatan kematian akibat kanker ovarium. Lebih dari 30 jenis neoplasma ovarium telah diidentifikasi. Tumor ovarium dikelompokkan dalam 3 kategori besar, yaitu yang pertama tumor-tumor epitelial, yang kedua tumor stroma gonad, yang ketiga tumor-tumor sel germinal. Faktor resikonya bisa dilihat di sini, yaitu yang pertama diet tinggi lemak, yang kedua merokok, yang ketiga alkohol, penggunaan bedak talak perineal, yang kelima riwayat kanker payudara, kolon atau endometrium, yang keenam riwayat keluarga dengan kanker payudara atau ovarium, yang ketujuh nullipara, ke-8 infertilitas, 9 menstruasi dini, dan ke-10 tidak pernah melahirkan. Gejala umum bervariasi dan tidak spesifik. Pada stadium awal, gejalanya yaitu haid tidak teratur, ketegangan menstrual yang terus meningkat, menorragia, nyeri tekan pada payudara, adanya terjadi pada menopause dini, rasa tidak nyaman pada abdomen, terjadinya dispepsia, tekanan pada pelvis, sering berkemih, flatulence, rasa begas setelah makan makanan kecil, lingkar abdomen yang terus meningkat. Ini terdapat stadium-stadium kanker ovarium primer menurut Vigo. Yang pertama yaitu stadium yang pertama, terjadinya pertumbuhan terbatas pada ovarium. Stadium 1A, pertumbuhan terbatas pada suatu ovarium, tidak ada asites yang berisi sel ganas, tidak ada pertumbuhan di permukaan luar, kapsul masih utuh. Pada stadium 1B, pertumbuhan terbatas pada kedua ovarium, tidak asites, berisi sel ganas, tidak ada tumor di permukaan luar, kapsul intak. Stadium 1C, tumor dengan stadium 1A dan 1B, tetapi ada tumor di permukaan luar atau kedua ovarium, atau kapsul pecah, atau dengan asites, berisi sel ganas, atau dengan bilasan peritoneum positif. Sedangkan di stadium 2, pertumbuhan pada 1 atau 2 ovarium dengan perluasan ke panggul.
Stadium 2A perluasan atau metastasis ke uterus dan atau ke tuba. Stadium 2B perluasannya sudah mencapai jaringan pelvis lainnya. Stadium 2C di sini tumor stadium 2A dan 2B tetapi pada tumor dengan permukaan 1 atau 2 ovarium, kapsul pecah, atau dengan asitens yang mengandung sel ganas dengan bilasan peritoneum positif. Penegakan diagnosa medisnya, sebagian besar kanker ovarium bermula dari suatu kista. Oleh karena itu, apabila pada seorang wanita ditemukan suatu kista ovarium, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah itu bersifat jinak atau ganas. Ciri-ciri kista yang bersifat ganas yaitu kista cepat membesar, kista pada usia remaja atau pasca menopause, kista dengan dinding yang tebal dan tidak berurutan, kista dengan bagian padat, dan tumor pada ovarium. Pemeriksaan lebih lanjutnya seperti USG dengan Doppler untuk menentukan arus darah, jika diperlukan pemeriksaan CT scan atau MRI, dan pemeriksaan tumor marker seperti C125, CA724, beta HCG, dan alpha fetoprotein. Penata laksanaannya dilakukan sesuai dengan stadium. Yang pertama yaitu operasi pada stadium awal. Pada stadium ada tambahan terapi pada stadium awal yaitu kemoterapi, sedangkan yang ketiga radiasi atau tambahan terapi untuk stadium lanjut. Manifestasi klinisnya, gejala umum bervariasi, tidak spesifik pada stadium awal berupa head tidak teratur, ketegangan menstrual yang terus meningkat, menoralgia, nyeri tekan pada payudara, menopause dini, rasa tidak nyaman pada abdomen, dispepsia, tekanan pada pelvis, sering berkemih, flatulence, rasa beget setelah makan makanan kecil, lingkar abdomen yang terus meningkat. Pemeriksaan penunjangnya, CT scan abdomen, sonografi abdomen dan pelvis, USG, ronsen toraks. Pada di sini bisa terjadi komplikasi seperti efusi pleura, asitens, hipoalbumenia, tuberkulosis, dan kanker paru-paru. Penata laksanaan medisnya bisa dilakukan pengangkatan melalui tindakan bedah, adalah pengobatan pilihan dengan pemeriksaan praoperatif termasuk edema barium, proctosigmoidoskopi, pemeriksaan GI atas, ronsen dada, dan urografi intravena. Histerektomi abdomen total dengan pengangkatan tuba fallopi dan ovarium serta omentum adalah prosedur standar untuk penyakit tahap dini. Kemudian terapi radiasi dan implantasi fosfor 32 intraperitoneal isotop radioaktif dapat dilakukan setelah pembedahan. Kemoterapi dengan preparat tunggal atau multiple tetapi biasanya termasuk cisplatin, cyclophamide atau carboplatin juga digunakan. Penelaksanaan perawatan yang pertama dukungan emosional, tindakan kenyamanan dan informasi, ditambah perhatian dan kasih sayang merupakan bantuan yang bermakna bagi pasien dan keluarganya. Pasien yang menjalani bedah pelvis untuk mengangkat tumor diamati dan diobati seperti pasien lain yang menjalani bedah abdomen. Jika pengobatan pasien mencakup instilasi 32P dan preparat kemoterapeutik lainnya, perawat harus mengubah posisi pasien dengan sering untuk memastikan pendistribusian menyeluruh dari obat dalam rongga peritoneal. Selanjutnya, kanker endometrium. Pendahuluan paling sering ditemukan keganasan ginekologi yang paling sering terjadi di negara maju. Berdasarkan asal jenis sel diklasifikasikan menjadi 2. Terdapat 3 kelompok. Gejala klinis. Keluhan utama, perdarahan per vagina atau discharger vagina. 5% penderita tidak merasakan gejala atau keluhan. Asimptomatik, pada hasil pemeriksaan pap smear ada yang abnormal adalah ke stadium lanjut. Etiologi.
obesitas atau kegemukan, head pertama, tidak pernah melahirkan, penggunaan estrogen, hiperplasia endometrium, diabetes mellitus, hipertensi, faktor lingkungan dan diet, riwayat keluarga, tumor memproduksi estrogen. Manifestasi klinis, rasa sakit yang parah dan terus-menerus pada perut bagian bawah. Rasa sakit ini akan hilang. Rasa sakit pada saat menstruasi, bertambah pada saat berhubungan seks, sakit panggul pada bagian bawah, sulit buang air besar atau diare, keluar darah pada saat buang air kecil dan terasa sakit, keputihan bercampur darah dan nanah, terjadi perdarahan abnormal pada rahim. Patofisiologi, endometriosis dipengaruhi oleh faktor genetik. Wanita yang memiliki ibu atau saudara perempuan yang menderita endometriosis memiliki resiko lebih besar terkena penyakit ini juga. Faktor penyebab lain berupa toksik dari sampah-sampah perkotaan menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh. Jaringan endometrium yang tumbuh di luar uterus terdiri dari fragmen endometrial. Fragmen endometrial tersebut dilemparkan dari infundibulum tuba fallopi menuju ke ovarium, yang akan menjadi tempat tumbuhnya. Oleh karena itu, ovarium merupakan bagian pertama dalam rongga pelvis yang dikenai endometriosis. Sel endometrial ini dapat memasuki peredaran darah dan limfa, sehingga sel endometrial ini memiliki kesempatan untuk mengikuti aliran regional tubuh dan menuju ke bagian tubuh lainnya. Perdarahan di daerah pelvis ini disebabkan karena iritasi peritoneum dan menyebabkan nyeri saat menstruasi. Setelah perdarahan, penggumpalan darah di pelvis akan menyebabkan adhesi atau perletakan di dinding dan permukaan pelvis. Hal ini menyebabkan nyeri tidak hanya di pelvis, tetapi juga nyeri pada daerah permukaan yang terkait, nyeri saat latihan defekasi, buang air kecil, dan saat melakukan hubungan seks. Adhesi juga dapat terjadi di sekitar uterus dan tuba fallopi. Adhesi di uterus menyebabkan uterus mengalami retroversi, sedangkan adhesi di tuba fallopi menyebabkan gerakan spontan ujung-ujung fimbriae untuk membawa ovum ke uterus menjadi terhambat. Hal-hal ini yang menyebabkan terjadinya infertil pada endometriosis. Penata laksanaannya, 1. Dengan cara operasi dan terapi adjuvan. Standar operasi kanker endometrium stadium 1 dan 2 adalah histerektomi dengan salpingo-ooprektomi bilateral dengan surgical staging. Tata laksana menurut American Cancer Society, yaitu pada kanker stadium 1 dilakukan operasi atau histerektomi total, salpingo, ooprektomi, dan pengangkatan kelenjar limfu pelvis dan para aorta. Stadium 1A, observasi saja tanpa perawatan lebih lanjut setelah operasi. Stadium 1B, observasi saja tanpa perawatan lebih lanjut atau ditawarkan beberapa bentuk pengobatan radiasi. Stadium 2, operasi kemudian dilakukan dengan terapi radiasi. Stadium 3, histerektomi dengan bilateral salpingo-ooprektomi. Stadium 4, histerektomi dan bilateral salpingo-ooprektomi ditambah terapi radiasi dan terapi hormon. Selanjutnya, kanker serviks. Kanker serviks adalah keganasan yang bermula pada sel-sel serviks leher rahim dan dimulai pada lapisan serviks. Terjadi kanker serviks sangat perlahan. Pertama, beberapa sel normal berubah menjadi sel prakanker. Kemudian berubah menjadi sel kanker. Perubahan ini disebut displasia dan biasanya terdeteksi dengan case pap smear. Rahman 2010. Patofisiologi dari proses pertumbuhan neoplasma dipelajari bahwa pada prakarsinoma stadium pertumbuhan lanjut, sebagian berubah menjadi prakarsinoma stadium awal dan sebagian tumbuh menjadi karsinoma invasif. Karsinoma invasi muncul di area bibir posterior atau anterior serviks dan biasanya meluas ke 3 jurusan, yaitu jurusan fornix posterior atau anterior, jurusan parametrium dan corpus uteri, kemudian meluas per continuitatum ke dinding vesika urinaria, rectum, ligamentum, uterosakral, dan organ sekitarnya.
Alam pertumbuhan karsinoma serviks dikenal 3 bentuk kelainan. Pertumbuhan eksofitik berubah bunga kol, tumbuh ke arah vagina, dan dapat mengisi setengah dari vagina tanpa infiltrasi dalam parametrium. Bentuk pertumbuhan ini mudah nekrosis dan pendarahan. Pertumbuhan endofitik biasanya lesi berbentuk ulkus dan tumbuh progresif meluas ke fornix posterior dan anterior ataupun ke corpus uteri dan parametrium. Pertumbuhan nodul biasanya dijumpai pada endoservix yang lambat laun lesi berubah berbentuk ulkus. Penyebab kanker serviks belum diketahui, namun ada beberapa faktor predisposisi yang menonjol, diantaranya adalah perilaku seksual dan umur pertama kali melakukan hubungan seksual, jumlah kehamilan dan partus, jumlah perkawinan, AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim, merokok, infeksi, dan virus sosial dan ekonomi. Faktor resiko, yang pertama itu merokok, yang kedua hubungan seksual pertama dilakukan pada usia dini kurang dari 12 tahun. Berganti-ganti pasangan seksual, usia seks kurang 20 tahun, terlalu banyak melahirkan, tidak menjaga kebersihan organ genital. Gejalanya keputihan yang semakin lama semakin berbau, pendarahan setelah bersenggama, dan pendarahan di antara 2 siklus menstruasi, bercak kekuningan yang encer diikuti dengan bau amis, nyeri di bagian panggul. Pencegahan dan deteksi dini kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang banyak menyebabkan kematian pada perempuan, tapi satu-satunya kanker yang dapat dicegah salah satunya dengan yang pertama pemeriksaan IVA test, yang kedua vaksinasi HPV. Baik, terima kasih. Penyajian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.